Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa 2, RW 2, Pasir Gunung Selatan, Depok. Penceramahnya adalah Ustadz Haji Ahmad Mufti Hamdani LCMA. Topik bahasannya adalah hadits qudsi. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat karunia, taufik dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Ahadis Al-Qudsiyah, hadis-hadis qudsi. Sekarang hadis kasrati qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan pujiannya, pujian bagi Allah, astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Min sahih Muslim. Ini hadis dari kitab Sahih Al-Imam Muslim, dari Kitabus Shalah, kitab salat, bab ma yuqalu fir ruku' wa sujud, dari bab yang diucapkan dalam ruku' dan sujud. Juz 3 halaman 128. Haddatsani Muhammad bin Muthanna telah menginfokan kepadaku Muhammad bin Muthanna. Haddatsani Abdul A'la, dari Abdul A'la. Haddatsana Daud, dari Daud. An Amir,
dari Amir, an Masruq dari Masruq, an Aisyata radhiyallahu anha. Qalat, dari Bunda Aisyah, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah dan dengan pujiannya, pujian bagi Allah, aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Faqultu ya Rasulullah, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, araka tukthiru min qawli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku melihat engkau banyak membaca subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Maha suci Allah dan dengan pujiannya aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Faqala, Rasulullah SAW menjawab, bersabda, khabbarani Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanku memberi kabar kepadaku. Ya. Khabbarani Rabbi azza wa jalla anni sa'ara alamatan fi ummati, bahwasanya aku akan melihat tanda pada umatku. Fa idza ra'aituha, apabila tanda itu, alamat itu aku lihat, aktsartu min qauli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka aku memperbanyak ucapan atau zikir subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, dan aku telah melihatnya. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan mendapat kemenangan, maka kamu akan melihat, ya, orang-orang akan masuk Islam, dalam agama Allah berbondong-bondong. Maka bertasbihlah, ya, dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon ampun kepadanya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat. Jadi inilah yang dibaca ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat. Rasulullah memperbanyak ketika di usia tentunya usia senja ini, ya, karena ini usia 62 tahun. Karena idza jaa nasrullah itu turun di Mekkah pada periode setelah hijrah, waktu Nabi akan melaksanakan Hajjatul Wada', haji perpisahan, haji yang terakhir. Karena setelah pulang haji Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, jadi ini usianya udah 62. Jadi ketika kembali itu, ya ini 62 lebih lah. Ketika kembali pulang haji itu 63 kan dalam riwayat Rasulullah wafat umur 63. Ada juga yang menghitungnya 62 kalau dihitung dari tahun Hijriyah. Jadi kita yang sudah melewati umur tersebut juga ya, kalau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak tasbih, ya, memperbanyak baca istighfar, memperbanyak taubat, karena subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Lebih kurang itu ya yang dibaca dan diperbanyak ketika Rasulullah SAW menjelang akhir hayat. Hadis berikutnya akhrajahu Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis fi man yamut wa huwa yashhad alla ilaha illallah. Orang yang wafat, meninggal dunia dan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya. An Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, sayukhallisu rajulan min ummati, akan memilih ya seorang dari umatku, ala ru'usil khalaik, di hadapan manusia, di hadapan makhluk ya. Maksud dari sini manusia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fayanshuru lahu tis'atan wa tis'ina sijila, kemudian dibentangkan 99 catatan ya. Jadi di akhirat kelak kita ini akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala one by one, satu persatu, biduni turjuman, tanpa penterjemah ya. Pilih satu, disaksikan semacam adegan yang akan dilaksanakan atau dilakukan, itu disaksikan orang banyak ya. Kullu sijilin, setiap catatan, mislu maddil basar, sejauh mata memandang. Jadi masing-masing kita ada buku catatan, akan diberikan buku catatan 99. Itu 99. Setiap satu catatan ya, itu sejauh mata memandang, mislu maddil basar. Fuma yaqul, Allah berfirman, atunkiru min hada syai'an, ada yang kamu ingkari, maksudnya di buku catatan itu ya, ada yang mau kamu protes, kira-kira begitu, ada yang mau dikomplain enggak? Di dalam Al-Quran disebutkan, malihadal kitab, ini catatan apa? Semuanya tercatat ya, tercatat.
Al-zalamaka katabati al-hafidhun, apakah kamu merasa dizalimi oleh para pencatat, ya, baik catatan kebaikan atau keburukan? Fayaqulu ya la ya Rabbi, tidak wahai Tuhanku. Ada riwayat lain itu yang maknanya kurang lebih, ada nggak catatan kebaikan yang lupa tercatat? Ada orang melakukan kebaikan seperti lagi kumpul di masjid untuk duduk mendengarkan kajian atau nuntut ilmu ataupun apapun kebaikan, ada nggak perbuatan baikmu yang tidak tercatat? Fayaqulu, Allah berfirman, afalaka udhrun, ada alasan yang lain nggak? Fayaqulu la ya Rabbi, tidak. Mau komplain silahkan, mau protes atau ada alasan, kemudian hamba tersebut mengatakan tidak. Fayaqulu bala, kalau begitu innalaka hasanah, kamu akan mendapatkan hasanah, satu kebaikan. Fa innahu la zulma 'alaika al-yawma fatukhraj bitaqah, sungguhnya hari ini kamu tidak akan dizalimi. Jadi sebaik-baik hakim itu Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini hakim, sebagaimana kita ketahui, yang benar bisa jadi salah, yang salah sebaliknya dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Fa innahu la zulma 'alaika al-yawm fatukhraj bitaqah, maka akan dikeluarkan satu bitaqah. Bitaqah ini kartu yang berisikan la ilaha illallah, ada tulisannya la ilaha illallah. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bitaqah, kartu yang bertuliskan atau berisi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, uhdur waznak, hadirkan timbanganmu atau dekatkan ketimbangan. Fayaqulu ya Rabbi ma hadhil bitaqah, kemudian hamba tersebut mengatakan, wahai Tuhanku, apa ini kartu apa ini? Ya. Ma'a hadhihi sajalat, ada kartu juga, ada buku catatan. Jadi ini kartu apa? Bitaqah, ya. Bitaqah apa? Dan ini catatan-catatan apa? Faqala, Allah berfirman, innaka latuzlam, kamu tidak akan dizalimi. Qala fatuda as-sajalat fi kaffatin, buku catatan diletakkan dalam satu neraca timbangan. Wal bitaqah, dan kartu yang bertuliskan tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh di dalam satu timbangan, dalam satu neraca. Fatashatis sajalat, kemudian buku catatan itu lebih ringan, padahal ada 99 catatan. Ini saking banyaknya gitu. Kemudian satu catatan sijil itu sejauh mata memandang. Wasaqulatil bitaqah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu lebih berat. Fala yasqulu ma'asmillahi ahad, atau riwayat lain, fala yasqulu ma'a ismillahi syai', tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di buku catatan itu ya tentunya ada kebaikan, ada keburukan. Tapi karena dia hamba ini di dunia itu pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu yang menjadi pemberat timbangan kebaikan. Ada sebuah riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang yang terakhir masuk surga, jannah, itu dikeluarkan dari neraka, jalannya merangkak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya abdi udkhulil jannah, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga. Qala, hamba tersebut mengatakan, ya Rabbi innaha mal'a, wahai Tuhanku, surga udah penuh. Sampai 3 kali Allah berfirman, ya abdi udkhulil jannah, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga. Ya Rabbi innaha mal'a, 2 kali itu. Ya abdi udkhulil jannah, ya Rabbi innaha mal'a, surga udah penuh. Qala inna laka fil jannah mislu 'asharati mulukid dunya, Allah berfirman, surga kamu itu 10 kali lipat kerajaan yang ada di dunia. Dia bilang udah penuh, padahal surga luas sekali. Kemudian diriwayatkan di keningnya itu ada bekas alumni neraka, bekas penghuni neraka, masih ada bekasnya. Dia masuk, itu orang paling terakhir sekali itu. Kemudian pintu surga ditutup oleh malaikat Ridwan dengan izin Allah. Jadi di dalam surga selama-lamanya, yang di neraka naudzubillah juga selamat. Khalidina fiha. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, seketika ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan wujudnya, itu udah nggak ada apa-apanya. Yang sering dibicarakan ada bidadari bagi laki-laki 70, 700, 7.000, 70.000 dan seterusnya. Kalau perempuan itu perhiasan, emas, permata, perak dan mutiara, berlian dan lain sebagainya. Begitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan wujudnya, itu semua nggak ada apa-apanya. Karena kenikmatan yang paling nikmat itu memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, satarawna rabbakum kama tarawna hadzal badar. Kamu semua akan melihat Tuhanmu sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini. Waktu itu Nabi di Madinah Al-Munawwarah bersama para sahabat sedang bulan purnama. Kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian, seperti bulan purnama ini. Maksudnya bukan cahayanya, bukan. Tidak terhalang sedikit pun dari Kelapa II, dari Pejaten, dari Jakarta Barat, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dari Aceh, dari manapun, di dalam waktu yang bersamaan, tidak ada yang berdesakan karena terhalang satu sama lain, tidak. Ya. Itu kenikmatan yang paling nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan wujudnya. Hadis berikutnya, hadis ushidukum anni qad ghafartu li'abdi ma baina tarfai sahifah.
saksikanlah aku telah mengampuni dosa hambaku ini. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Jami'. Min abwabil janaiz, dari bab jenazah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min hafidhaini rafa'a ila Allahi ma hafidha min lailin aw nahar fayajidullahu fi awwal sahifah wa fi akhir sahifah khaira. Tidaklah salah satu dari kedua pencatat, kan yang mencatat hanya dua malaikat yang ditugaskan, Raqib dan Atid ya. Kita sering dengar Raqib sebelah kanan, Atid sebelah kiri. Yang kanan pencatat kebaikan, kiri pencatat keburukan. Rafa'a ilallah, ya, catatannya diangkat, dihadapkan kepada Allah dengan apa yang telah dicatatnya siang dan malam. Ada catatannya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ushidukum inni qad ghafartu li'abdi." Aku, saksikanlah, telah mengampuni hambaku ini. Di antara buku catatannya. Ya. Ini masih tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis berikutnya, hadis fi fadli dzikrillah, hadis keutamaan zikir, mengingat Allah, wal khauf minhu, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhriju minan nar, keluarkan dari neraka, man zakaroni yauman, yang suatu hari pernah mengingatku, au khafani fi maqam, atau dia takut kepadaku dalam satu maqam, satu tempat. Jadi muslim yang melakukan kesalahan itu seumpama kain putih ya, atau baju putih, apabila ternoda, kena kotoran, sebelum dikembalikan di tempat asalnya, di lemari yang bagus, itu kan dicuci dulu karena kotor, mau ditaruh di lemari, dicuci, setelah itu dijemur, disetrika. Kurang lebih begitu. Kalau kotorannya banyak kan deterjennya harus deterjen yang kuat, direndam, dikecek, dikucek-kucek, dijemur, disetrika sampai rapi, sampai bersih kemudian. Karena kalau makin banyak noda membandel. Tapi kalau kotorannya sedikit ya mungkin direndam, bisa jadi tanpa deterjen juga udah dengan air itu mungkin hilang gitu. Ya. Tapi di sini ada dijelaskan orang yang mengingat Allah, kemudian ada timbul rasa takut. Itu nanti akan diselamatkan. Ya. Padahal dia udah di neraka. Kalau dalam hadis 7 golongan itu termasuk
Yang ketujuh dalam hadis 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla fi zillihi illa zillu. 7 golongan yang mendapat pertolongan, di mana tidak ada pertolongan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, pemimpin yang adil. Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dewasa dari remaja, ya, itu dalam ibadah kepada Allah. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Bagaimana meramaikan masjid, salat berjemaah di masjid. Yang keempat, rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling menyinta karena Allah, saling tolong menolong, bantu karena Allah. Istama'a alaih wa tafarraqa alaih, berjumpa dan berpisah karena Allah. Dan yang kelima, rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin, laki-laki yang nauzubillah diajak berzina oleh wanita cantik jelita yang memiliki banyak harta, tapi dia mengatakan qala inni akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah. Dan yang keenam itu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, orang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan, nggak ada yang tahu. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh nyambung dengan hadis ini, rajulun dzakarallaha khaliyan, orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian. Fa fadat ainah, kemudian berlinanglah air matanya. Ini termasuk di hari kiamat yang mendapat pertolongan, perlindungan, mendapat naungan. Ya. Tapi kalau dalam hadis ini, dia sudah ada di neraka, tapi Allah berfirman, akhriju man minan nar man dzakaroni yauman, keluarkan orang yang ada di dalam neraka yang suatu hari pernah dia ingat aku dan dia takut kepada aku. Itu diselamatkan tuh. Tapi sempat masuk neraka. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Hadis berikutnya, hadis fi tafarrughil qalb li ibadatillah wa tawakkul alaih. Hadis fokus ibadah dan berserah diri kepada Allah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, manusia maksudnya. Tafarragh li ibadati, fokuslah ibadah kepadaku. Amla sadrak ghinan, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Jadi kita fokus ibadah, soal kekayaan Allah yang akan penuhi di dalam hati. Ya. Wa asudda faqrak, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Jadi akan aku berikan kekayaan dan akan aku tutupi kemiskinan. Ini kan
Kaya kan nggak mesti kaya materi, kaya hati juga itu sudah kaya. Amla, aku penuhi sadraka, hatimu atau dadamu, ghinan, kekayaan. Wa asudda faqrak, dan aku tutupi kemiskinan, kefakiran. Wa illa, kalau tidak, taf'al, tidak engkau lakukan, tidak fokus beribadah kepadaku, mala'tu yadaika syughlan, aku penuhi tanganmu, maksudnya dirimu yang diwakili oleh tangan, syughlan, kesibukan. Jadi kalau tidak fokus malah disibukkan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Jadi merasa kurang terus, merasa fakir terus, karena sibuk dengan yang lain, bukan sibuk dengan ibadah kepada Allah. Atau sering saya bilang juga, atau banting tulangnya dibanting-banting, peras keringatnya diperas-peras, tapi dia tidak sedikit pun sujud kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Jadi malah disibukkan terus, sibuk terus, kurang terus, nggak sempat ibadah. Hadis qaulillahi ta'ala, unzuru ila abdi hadha. Hadis firman Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah hambaku ini. Yu'adzin wa yuqimus shalah yakhafu minni. Dia mengumandangkan azan dan iqamah untuk sholat karena takut kepadaku. Akhrajahu Nasa'i fi sunani. Diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i di dalam sunannya, dalam bab al-adhan liman yusalli wahdahu. Orang yang mengumandangkan azan bagi yang sholat sendirian. An Uqbata ibni Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'jabu rabbuka min ra'i ghanam. Allah kagum kepada penggembala kambing. Fi ra'si syaziyatil jabal. Dia mengembalakan kambingnya di puncak bukit, di bukit. Sendirian loh. Hanya bersama kambing-kambingnya aja, sendirian. Yu'adzinu bis salati wa yusalli. Dia mengumandangkan adzan. Jadi dia lihat ke matahari udah masuk waktu sholat. Umpamanya tergelincir matahari, ketika persis di kepala dia tahu waktu sholat, dikumandangkan azan, udah masuk waktu sholat tuh, dikumandangkan. Ya, tentunya setelah azan berarti kan dia qobliyah ya, sholat sunnah qobliyah sendirian. Setelah itu dia iqamah, qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya, qad qamatis shalah, salat. Itu dia lakukan ya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, fayaqulullah, Allah berfirman azza wa jalla, unzuru ila abdi hadza. Perhatikan hambaku ini. Yu'adzinu wa yuqimus salata wa yakhafu minni. Dia mengumandangkan azan, kemudian iqamah karena dia takut kepadaku.
qad ghafartu li 'abdi, maka dia aku ampuni. Wa adkhaltuhul jannah, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Jadi kalau dalam kesendirian, ketika di satu tempat udah masuk waktu sholat, itu memang sunnahnya dikumandangkan azan. Ya dia sendiri yang azan, sebagaimana yang dilakukan oleh penggembala kambing ini dalam hadis tersebut. Kemudian sunnahnya juga sebelum sholat qomat, ya walaupun sholat sendirian itu karena dilakukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa hadis ya, sudah biasanya kita ada sesi tanya jawab. Semuanya dari hadis-hadis qudsi. Ulangi lagi, hadis qudsi adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis Nabi, sumbernya dari Nabi, dan yang mengucapkan pun Nabi. Al-Quran sumbernya dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara hakikat, semuanya dari Allah. Hadis Nabi, hadis qudsi. Apa dalilnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi walaupun definisi ulama ada hadis Nabi, ya, kemudian hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan pembagiannya, kalau secara hakikat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya seputar hadis tentang syahadat. Yang pertama tadi tentang tasbih, perbanyak tasbih, istighfar dan taubat. Kemudian tentang bersaksi tak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ini juga akan mendapat pertolongan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, ya, agar mengeluarkan orang yang ada di dalam neraka, yang dulu di dunia dia pernah ingat suatu ketika, ingat kepada Allah dan dia merasa takut, ya. Juga ada diriwayatkan orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah itu dijamin masuk surga. Padahal dia ngucapin hanya sekali, mungkin waktu akad nikah. Itu juga penghulunya yang memandu. Ayo sebelum kita ijab kabul, coba ikuti saya. Asyhadu la ilaha, kayak baru mengucapkan syahadat gitu. Padahal muslim, Islamnya di KTP gitu. Setelah itu, tapi dia waktu itu mengucapkan syahadat itu ikhlas betul. Setelah ucapan itu, ini digambarkan nggak pernah melakukan kebaikan sampai akhir hayat, tapi itu nanti akan Allah angkat juga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin umatnya masuk surga semuanya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba.
Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umatku aku jamin masuk surga kecuali yang tidak mau. Coba. Para sahabat keheranan. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Qala Rasulullah bersabda, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat, aku jamin dia masuk surga. Jadi jaminannya taat. Taat kepada Allah. Taat perintah Allah. Mengikuti sunnah Rasulullah. Waman asani, perhatikan bahasa indah Nabi. Waman asani, dan orang yang bermaksiat, ya, faqad aba, dia tidak mau. Itu aja. Tidak mengatakan dakhalan nar, pasti masuk neraka. Rasulullah tidak memastikan begitu. Tapi itu halus. Yang senantiasa berbuat maksiat, dia nggak mau apa? Nggak mau masuk surga. Ya kalau nggak mau masuk surga berarti neraka. Tapi dengan indahnya Rasulullah hanya mengatakan yang tidak mau, yang senantiasa berbuat maksiat dia tidak mau. Begitu aja. Tidak langsung mengatakan pasti neraka itu. Lah kok kita bisa-bisanya neraka mana yang cocok buat dia? Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan demikian. Kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita rezeki yang halal, banyak, baik dan berkah. Serta Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Semoga kita istiqamah. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan husnul khatimah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sempurnakan majelis kita dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.